Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sadrak Dumari, kelas SA19 dengan nomor NIM 19111111027. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama tentang pengertian perencanaan strategis, yang kedua konsep perencanaan strategis, yang ketiga proses perencanaan strategis itu seperti apa. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan strategis. Kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Ini adalah suatu upaya kedisiplinan yang menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar. Yang kedua adalah konsep perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis berkaitan dengan masa depan. Suatu proses perencanaan strategis akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun, namun untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya untuk membutuhkan waktu yang sangat singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur ekuisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Yang ketiga adalah proses perencanaan strategis, di mana dalam proses perencanaan strategis ini mirip dengan mencari suatu analisis dalam suatu bisnis atau sebuah organisasi. Dalam proses perencanaan strategis terdapat 5 langkah untuk penerapan proses perencanaan strategis ini. Yang pertama adalah menentukan misi dan tujuan, di mana perencanaan strategis dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi misi bisnis harus cermat dalam memperkirakan dampak sosialisasi organisasi dan eksternalnya. Langkah yang kedua adalah analisa lingkungan, di mana untuk mengidentifikasi peluang atau ancaman, analisa lingkungan organisasi eksternal perlu dilakukan, mencatat faktor penting yang mungkin mempengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Langkah yang ketiga adalah penilaian diri sendiri. Kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa. Analisa semacam ini akan memungkinkan suatu perusahaan memanfaatkan kekuatan dan untuk meminimalkan kelemahannya. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas internalnya. Dengan menyelesaikan kekuatan, perusahaan dapat menghadapi persaingan dan mencapai pertumbuhan. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis, di mana keputusan strategis dibuat dan dievaluasi. Setelah keputusan itu, strategis dibuat mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar yang baru atau menjual bentuk produk baru, namun harus tetap berada di pasar yang sudah ada. Pilihan strategis tergantung pada lingkungan eksternalnya, persepsi manajerial, sikap manajer terhadap risiko, strategis masa lalu, dan kekuatan manajerial juga efisiensi. Dan langkah yang terakhir adalah implementasi atau pengendalian strategis. Setelah strategis ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Proses dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan. Jika terdapat hasil aktual berada di bawah ekspektasi, strategi harus ditinjau atau dikaji ulang. Hal ini disesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal. Jadi untuk kesimpulan dan saran dari saya, jadi saat kita ingin membuat sebuah bisnis, kita membutuhkan beberapa orang atau kelompok, bahkan organisasi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Namun dalam sebuah kelompok atau organisasi tentunya banyak masalah yang kita alami, diantaranya karena adanya ketidaksetujuan dalam bisnis yang akan disepakati bersama. Jadi untuk saran dari saya, jangan saling membicarakan kekurangan anggota masing-masing dalam kelompok maupun organisasi, karena itu akan membuat hati seseorang yang dibicarakan akan saling membenci satu dengan yang lainnya. Jadi teruslah untuk menjaga perasaan di masing-masing anggota kelompok, saling memberi semangat dalam bekerja. Dalam sebuah organisasi, jangan sampai terjadi miskom atau miskomunikasi antara ketua ataupun anggota, karena itu akan membuat sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan lancar.
Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.